Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Nabila Putri. Saya dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep sikap. Selamat menyaksikan. Definisi sikap: 1. Berorientasi pada respon. 2. Berorientasi pada kesiapan respon. 3. Berorientasi pada skema triadik. 1. Definisi yang berorientasi pada respon. Tokoh Louis Thurston, resensi Likert, Charles Osgood. Sikap adil suatu bentuk atau reaksi perasaan. Perasaan mendukung atau favorable maupun perasaan tidak mendukung atau unfavorable. Suatu objek Berkowitz. 2. Definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Tokoh Chep, Bogardus, Lapierre, Medalport. Sikap mereka kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimulasi sosial yang telah dikondisikan. 3. Definisi yang berorientasi pada skema triadik. Sikap mereka konstelasi komponen kognitif, afektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya atau sektor. Komponen atau struktur sikap. 3 komponen sikap, ada kognisi, afeksi, konasi. Dan ada juga model trikomponen. Ada karakteristik sikap. Yang pertama, sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditunjuk kepada psikologis. Yang ketiga, sikap mereka sesuatu yang dipelajari. Yang keempat, ada sikap mempengaruhi perilaku. Sikap and perilaku. Sikap, predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap dapat mempengaruhi perilaku. Sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Ada faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi pola perilaku. Ada faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Yang pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, kebudayaan. Yang ketiga, orang yang dianggap penting atau orang tua, keluarga, pacar, sahabat, pemimpin. Yang keempat, ada media massa. Yang kelima, institusi atau lembaga atau pendidikan dan agama. Yang keenam, ada faktor emosional dalam diri individu. Fungsi sikap menurut Katz 1961, utilitarian functions. Yang kedua, knowledge function. 3, value expressive function. Yang keempat, ego defensive function. Dan ada teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama, teori keseimbangan. Yang kedua, teori konsistensi kognitif afektif. Yang ketiga, teori ketidaksesuaian. Yang keempat, teori atribusi. 1. Teori keseimbangan. Fritz Heider 1958. Bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori melibatkan ada POX, Verscheifer, orang lain, objek lain, atau seseorang. Ketiga elemen tersebut membentuk satu kesatuan di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan meliputi P, sependapat dengan O yang disukainya, atau P, tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan P, tidak sependapat dengan O yang disukainya, atau P, sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan juga perubahan untuk mencapai keseimbangan. 2. Teori konsistensi kognitif afektif.
Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya atau sebaliknya, yaitu kognitif disesuaikan dengan afektif, afektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka berusaha mengubah kognitif agar sesuai afektif. Berusaha mengubah afektif agar sesuai kognitif. 3. Teori ketidaksesuaian atau dissonance theory. Sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada 2, yaitu akibat pengambilan keputusan, akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contohnya, sikap pada si X tapi berperilaku baik dan akrab. Lama-kelamaan sikap berubah jadi lebih atau agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. 4. Teori atribusi atau attribution theory. Berbeda dengan ahli pada umumnya sikap meliputi berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Teori ini berpendapat sikap bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku yaitu menunjukkan perubahan sikap. Perilaku tidak mencontek, seperti dipuji guru, nilai tetap baik. Sikap atau kurang pada mencontek atau tidak mencontek. Demikianlah, itulah penjelasan materi tentang konsep sikap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.